Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Jumat 31 Mei 2024. Kali ini bersama saya Keriawan Sembiring. Dan saya Audran dari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, diguyur hujan deras disertai angin kencang di kota tebing tinggi, 3 rumah porak-poranda diterjang angin puting beliung. Warga yang terkena musibah berharap adanya bantuan dari pemerintah. Lokasi yang terparah terdapat di Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, di mana 2 rumah warga mengalami kerusakan mencapai 50 hingga 60%. Terlihat bagian atap dapur dan kamar rusak parah, bahkan atap rumah korban sempat terbang menimpa rumah tetangga akibat terjangan angin puting beliung. Sedangkan di Kelurahan Tambang Hulu, kerusakan mencapai 40%. Namun kejadian ini tidak ada memakan korban jiwa, hanya saja korban mengalami kerugian material puluhan juta rupiah. Menurut keterangan salah seorang warga yang rumahnya menjadi korban angin puting beliung, Basri mengatakan kejadian sekitar pukul 01.30 WIB hujan deras dan tiba-tiba terdengar angin kencang dan langsung merusak bagian dapur rumahnya. Karena hujan deras dan mati lampu, dirinya bersama istri dan anak tidak berani keluar rumah dan bertahan di dalam rumah sampai hujan reda. Tadi malam jam setengah 2. Awalnya gimana, Bang? Hujan deras itu lah, Bang. Tiba-tiba angin kencang, itulah langsung terbang aja dia. Jadi bagian mana rumah kita yang bagian mana yang terbang? Yang belakangnya lah dapur ini. Jadi sempat keluar rumah, Bang, pas kejadian ini? Enggak, karena hujan deras itu mati lampu, nggak berani lah keluar. Di dalam aja masih apa? Beres-beresi ini air-airnya. Jadi ada berapa rumah di lingkungan sini, Bang? Kalau 2 rumah lah. Muspika Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai bersama pihak desa Gelamsai Serima serta warga sekitar meninjau ruas jalan provinsi yang longsor akibat gerusan air sungai. Warga berharap segera dilakukan tindakan agar tidak memakan korban jiwa. Salah satu titik akses jalan provinsi terparah yakni tepatnya di Dusun Barisan Sidikalam, Desa Gelamsai Serima yang memprihatinkan dan butuh perbaikan, di mana aspal jalan tersebut sudah mulai tampak longsor akibat terkikis aliran sungai pada saat debit air sungai naik. Jalan provinsi yang menghubungkan 2 kabupaten yakni Kabupaten Sergai Batubara ini terlihat rusak, di mana aspal jalan tersebut yang diperkirakan kurang lebih 20 meter tampak sebagian runtuh. Longsor akibat terkikis aliran sungai Padang sehingga mengakibatkan warga yang mengendarai kendaraan bermotor harus ekstra hati-hati untuk melintas di jalan tersebut. Mengampu Situmorang, salah satu warga sekitar mengatakan bahwasannya jika pada malam hari sering memakan korban, bahkan anak sekolah juga sudah pernah terjun. Untuk saja debit air sungai tidak tinggi pada saat kejadian. Masyarakat berharap kepada pihak pemerintah, khususnya pihak pemerintah Provinsi Sumatera Utara, segera memperbaiki jalan tersebut sebelum nanti memakan korban jiwa. Jalan ini bahwasannya telah memakan korban. Banyak pengendara, apalagi waktu tengah malam. Situasi ini memakan korban, bahkan anak-anak sekolah pun yang mau pergi ke sekolah telah terjadi kecelakaan di sini. Jadi kami berharap untuk pemerintah yang terkait dalam hal ini, kami mohon segera ditanggapi. Maningar Manurung selaku Camat Bandar Khalifah mengatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten karena status jalan tersebut adalah jalan provinsi. Koordinasi dengan pihak kejaksaan dan Sektorat dan PMD supaya bisa mengusulkan ini jalan ataupun benteng yang keruak ini ke depan, karena ini jalan provinsi dan benteng ini punya BWSE. Pemirsa, tim gabungan Badan Narkotika Nasional kembali memusnahkan batang pohon ganja sebanyak 20.000 batang atau seberat 2 ton di perbukitan Torsite, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing, Natal.
Tim gabungan BNN, TNI, Polri, dan BRIMOB menemukan ladang ganja seluas 1 hingga 2 hektar yang berada di ketinggian 800 mdpl. Tanaman batang pohon ganja yang ditemukan tim gabungan ini bervariasi mulai dari usia 1 hingga 2 bulan. Ladang ganja yang ditemukan tim gabungan di wilayah Aek Gorsing ini langsung dimusnahkan dengan cara dicabut dan dibakar di lokasi. Sementara pelaku pemilik ladang ganja ini tidak berhasil ditangkap, diduga pelaku sudah mengetahui kedatangan petugas karena jejak kaki petani ladang ganja terlihat baru meninggalkan lokasi. Dari jejak kaki tersebut, petugas juga menyisir hutan untuk mencari keberadaan pelaku, namun tak berhasil ditemukan. Selanjutnya, petugas juga akan memburu pelaku pemilik ladang ganja. 2 hektar, di mana lokasinya ini berada di daerah Torsihite juga, Kecamatan Tambangan, atau persisnya di daerah Aek Gorsing namanya. Partisipasi aktif daripada pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Kita ketahui bahwa pemusnahan ladang ini bukan hanya tugasnya daripada BNN, bukan hanya tugasnya daripada Polri saja, ini merupakan kewajiban kita seluruhnya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Medan menggelar sidang perdana terdakwa Bupati Labuhan Batu periode 2021-2024, Erik Atra dari Tonga. Erik didakwa kasus suap senilai 4,9 miliar rupiah dan dijerat pasal berlapis. Majelis Hakim Ketua Asad Rahim memimpin langsung sidang tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan, Jalan Pengadilan Kota Medan kemarin. Dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan ini, Erik Atra dari Tonga tampak terlihat mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Jaksa Penuntut Umum KPK Fahmi Ariyoga menjelaskan, di dalam dakwaan Erik diduga menerima uang suap dari 4 terdakwa lainnya. Para terdakwa yang dimaksud bernama Yusriel Suprianto Pasaribu, Effendi Saputra alias Asyong, Fajar Syaputra, dan Wahyu Ramadhani Siregar. Dalam dakwaannya, Erik menerima uang suap senilai 4,9 miliar dari para kontraktor melalui Rudi yang disebut anggota DPRD Labuhan Batu. Uang tersebut adalah fee proyek yang telah disusun sebelumnya, di mana Erik memerintahkan Rudi untuk mengkondisikan proyek di awal tahun anggaran, khususnya di Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR. Di dalam dakwaan primer, Erik dikenakan pasal 12 huruf B, junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999. Kita dakwakan dengan pasal 12 huruf B sama dengan pasal 11 pasal 11 Undang-Undang Tipikor. Nah, peran masing-masingnya itu Rudi sebagai orang kepercayaan dari Erik, Erik adalah sebagai pejabat negaranya itu selaku bupati. Pemirsa, usai menjalani sidang perdana beragendakan dakwaan kasus suap Bupati Labuhan Batu nonaktif periode 2021-2023, Erik Atra dari Tonga mendadak sakit diduga mengalami sesak napas. Erik didakwa kasus suap senilai 4,9 miliar dan dijerat pasal berlapis. Bupati Labuhan Batu nonaktif periode 2021-2023, Erik Atra dari Tonga menjalani sidang perdana dalam kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan, Jalan Pengadilan Medan kemarin. Sidang tersebut dipimpin Majelis Hakim Ketua Asad Rahim dan Jaksa Penuntut Umum KPK Fahmi Ariyoga. Dalam dakwaannya, Erik menerima uang suap senilai 4,9 miliar dari para kontraktor melalui Rudi yang disebut anggota DPRD Labuhan Batu. Pada sidang lanjutan, Bupati Labuhan Batu nonaktif Erik Atra dari Tonga dan Rudi Syahputra menjadi saksi untuk 4 terdakwa di kasus serupa. Para terdakwa yang dimaksud bernama Yusriel Suprianto Pasaribu, Effendi Syahputra alias Asyong, Fajar Syaputra, dan Wahyu Ramadhani Siregar. Usai dicecar pertanyaan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, saat giliran Rudi tiba-tiba Erik keluar dari ruang sidang. Tak lama kemudian ada yang mengabarkan ke ruang sidang jika Erik lemas dan nyaris pingsan. Hakim dan Jaksa lalu melihat kondisi Erik di luar ruangan sidang dengan kondisi lemas dan duduk di sebuah kursi. Akhirnya disepakati jika Bupati Labuhan Batu nonaktif periode 21-24 itu harus dibawa ke rumah sakit. Saat dibawa keluar, Erik nampak dipapah kanan dan kirinya. Pemerintah Kota Medan memberikan waktu pelunasan sisa hutang pajak PT Arga Citra Karisma atau ACK, pemilik Mall Center Point hingga 19 Juni 2024 mendatang. Karena sebelumnya mal terbesar di Kota Medan ini sudah membayar hutang pajak sebesar 107 miliar.
Hal itu disampaikan PJ Sekda Medan Topan Ginting di kantor Pemko Medan pada Kamis sore. Sebelumnya pembongkaran salah satu mal terbesar di kota Medan ini dibatalkan dikarenakan pihak pengelola mal sudah membayarkan sebesar 107 miliar ke kas Pemko Kota Medan dari total tunggakan 250 miliar rupiah. Hal itu disampaikan langsung oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution. Sementara itu Topan menyebut bahwa setelah melakukan rapat dengan Wali Kota Medan, pihaknya akan membongkar segel mal terbesar di Kota Medan ini karena sudah ada itikat baik dari pihak PT ACK selaku pemilik Mall Center Point. Selain itu pertimbangan selanjutnya karena masih banyak orang yang masih bekerja di dalam mal tersebut yang nantinya akan mengganggu roda perekonomian. Namun pihaknya tetap memberikan batas waktu pelunasan sisa hutang pajak hingga 19 Juni 2024 mendatang. Banyak sekali di sana pekerja-pekerja yang sudah selama 2 minggu ini tidak bekerja, ya, maka dengan alasan itu kita memberikan penangguhan untuk penghancuran gedung tersebut karena dia tidak melunasi daripada kewajibannya. Kita tangguhkan dan di sini PT ACK berjanji bahwa untuk pembayaran selanjutnya dilaksanakan itu tanggal 19 Juni. Kita ke informasi lain, pemirsa. 62 orang pengungsi asal Rohingya yang terdampar di Desa Kuala, Kecamatan Tanjung Pura, akhirnya dipindahkan ke Gedung Nasional Kabupaten Langkat. Evakuasi 62 orang pengungsi Rohingya ini dikarenakan warga Desa Kuala Langkat, Kecamatan Tanjung Pura, menolak kehadiran para pengungsi tersebut di desanya. Selama berada di Gedung Nasional, para pengungsi Rohingya ini diawasi oleh pemerintah setempat serta kepolisian Resort Langkat. Untuk keperluan makan dan minum sehari-hari, seluruhnya difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Langkat. Pemerintah Kabupaten Langkat juga sedang berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan lembaga internasional bidang pengungsi atau UNHCR terkait kelanjutan nasib ke-62 orang pengungsi asal Rohingya. Para pengungsi Rohingya mengaku tidak mau kembali ke negaranya karena situasi di negaranya yang kacau dan membahayakan nyawa mereka. Sebelumnya pada pekan lalu 51 orang pengungsi Rohingya tiba di Langkat dengan menumpang perahu dan masuk ke perkampungan warga di Desa Kuala Langkat, Kecamatan Tanjung Pura. Sehari kemudian 11 orang pengungsi Rohingya lainnya juga tiba di desa yang sama. Banyak masalah mati. Numpang perahu. Kepala dua, pucat, 3. Setelah sempat berada di balai desa, para pengungsi ini kemudian dipindahkan ke tenda pengungsian di pinggir laut dan kemudian dipindahkan ke Gedung Nasional. Patient, so they are safety. Doctor and like the teacher. That's if Allah has given me chance, inshallah, I become a doctor or a famous teacher. Seorang ibu rumah tangga di Kota Medan menjadi korban aksi penjambretan yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor. Korban saat kejadian hendak masuk ke dalam rumah dan dompetnya yang berisi uang tiba-tiba langsung disambar kawanan 2 orang jambret yang menggunakan sepeda motor. Rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian ini merekam detik-detik 2 orang pelaku jambret saat beraksi merampas dompet seorang ibu rumah tangga di Jalan Sempurna Ujung, Kota Medan. Korban yang pada saat kejadian baru tiba di rumahnya dan hendak masuk langsung dipepet oleh 2 orang yang mengendarai sepeda motor dan merampas dompet korban. Korban Sartika Lubis menceritakan saat jambret kabur, dirinya sempat mengejar pelaku dengan sepeda motor. Namun saat hendak menangkap pelaku, korban didorong dan sempat terjatuh. Akibatnya korban mengalami kerugian uang senilai 5 juta rupiah yang ada di dalam dompet beserta dokumen penting dan buku tabungan sekolah anaknya. Dirinya juga menyebut bahwa di sekitar lokasi kejadian ini kerap terjadi aksi kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak berusia remaja yang diduga terafiliasi dengan kawanan geng motor. Habis itu diambilnya dompet, lari dah ke ujung, awak kejar, rampok, awak kejar, habis itu lari ke sungai bang, kawannya dapat, sempat aku kokoin baju dia ke bang, habis aku tolak kayak gini dia lari bang gitu.
Sementara itu, pemirsa, pencurian sepeda motor semakin marak di Kabupaten Deli Serdang dan aksi mereka terekam kamera pengawas atau CCTV. Namun hingga kini belum ada satu kasus pun yang terungkap setelah warga membuat laporan ke pihak kepolisian. Kali ini aksi dua pelaku pencuri yang menggasak sepeda motor terparkir di pinggir jalan kantor desa Skip, Kecamatan Lubuk Pakam yang terekam kamera CCTV. Dari rekaman CCTV terlihat aksi dua pelaku pencurian sepeda motor beraksi di pinggir jalan. Dua pelaku berboncengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan parkiran pinggir jalan kantor desa. Satu orang pelaku turun dan langsung beraksi mendekati sepeda motor yang terparkir dan merusak kunci stangnya. Menurut Kepala Desa Skip Rahmat mengatakan, kejadian itu terjadi begitu singkat pada saat pemilik sepeda motor hendak ke kantor desa dan memarkirkan sepeda motor yang di pinggir lalu ke kantor desa. Namun pada saat hendak pulang, sepeda motornya sudah tidak ada lagi. Terlihat dari rekaman CCTV, pelaku saat beraksi menggunakan kunci letter T untuk merusak kunci kontak kendaraan. Jalan, pada waktu itu dia mau beli nasi, kebetulan pas jam-jam istirahat, keadaan sunyi, ada beberapa orang di dalam, mereka sibuk dengan kegiatan masing-masing, istirahat di dalam. Setelah itu dia menjemput kereta tersebut untuk menjemput anaknya yang lagi dari pulang sekolah pada jam istirahat itu. Penertiban bangunan liar tanpa izin di kawasan Jalan Haji Anif, Kabupaten Deli Serdang berlangsung ricuh. Sebagian masyarakat sekitar yang menyebut diri mereka kampung kompak menghadang alat berat dan terlihat adu fisik dengan petugas yang hendak merobohkan tempat bekerja dan rumah mereka. Kericuan terjadi saat petugas gabungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang, Polrestabes Kota Medan, serta TNI melakukan penertiban bangunan tanpa izin di Jalan Haji Anif, Percut Setuan, Deli Serdang. Ratusan masyarakat yang merupakan pekerja di gudang dan yang bertempat tinggal di lokasi tersebut yang akan dirobohkan petugas ini berusaha mengadang alat berat. Adu mulut serta adu fisik pun tak terhindarkan antara masyarakat dan petugas. Kabit Tibum Satpol PP Deli Serdang Jumino mengatakan, pada hari ini ada 6 bangunan tanpa izin yang akan dibongkar, yang mayoritas bangunan ini merupakan gudang. Meski sebelumnya sudah beberapa kali dilayangkan surat peringatan, namun pihak gudang tidak menggubris dan petugas pun melakukan pembongkaran paksa. Bangunan PPG kalau sekarang ini, makanya kita udah melakukan SOP-nya. Dari mulai kita undang mereka nggak hadir, SP 123 ada respon, sampai dengan yang terakhir. Pemirsa, penertiban bangunan liar tanpa izin di kawasan Jalan Haji Anif. Kita ke informasi lain, maksud kami pemirsa, pemerintah Kota Medan akan mulai melakukan renovasi Medan Zoo pada bulan depan. Dalam renovasi tersebut, Pemko Medan akhirnya akan merenovasi 5 dari 30 hektar kawasan Medan Zoo. Wali Kota Medan Bobi Nasution mengungkapkan akan segera merenovasi kawasan Medan Zoo pada bulan depan. Bobi menjelaskan investasi dari pihak ketiga untuk proses renovasi Medan Zoo akan dilakukan pada 5 hektar pertama dari total 30 hektar lahan di kawasan Medan Zoo. Sebelumnya Medan Zoo yang dipegang perusahaan umum daerah pembangunan setempat viral di sejumlah polemik terjadi di Medan Zoo, mulai dari sejumlah satwa koleksi Medan Zoo sakit hingga sejumlah pekerja yang tak diberikan gaji. Selain itu, sorotan ke Medan Zoo semakin kuat karena sejumlah harimau koleksi di Medan Zoo juga mati dalam waktu berdekatan. Bobi menyebut pada tahap pertama renovasi Medan Zoo akan menyasar pemindahan satwa koleksi Medan Zoo termasuk konservasi satwa tersebut. Selain itu, investasi perbaikan Medan Zoo ini didapat dari bantuan pihak ketiga tanpa menyertakan bantuan dari pemerintah kota. Bantu hewannya untuk bisa breeding nantinya. Ini dari 30 hektar akan kita utamakan nanti 5 hektar dulu. Ini kurang lebih nanti dari 30 hektar yang sudah tersebar hewannya akan kita konservasikan betul-betul, kita fokuskan untuk kesehatan hewannya dulu, kita fokuskan di 5 hektar. Ini nanti. Pengumuman penerimaan peserta didik baru atau PPDB untuk nilai raport tahun pelajaran 2024-2025 di SMA Negeri 2 Balige diduga diwarnai pencucian raport.
Kecurigaan pencucian rapot tersebut berawal dari laporan orang tua siswa yang mengadu ada kejanggalan salah seorang siswa yang lulus untuk kategori seleksi nilai rapot di SMA Negeri 2 Bali G yang memiliki nilai rata-rata 98,28. Atas kecurigaan tersebut, pihak SMP swasta Budi Dharma Bali G telah memanggil orang tua siswa untuk melakukan klarifikasi sebab nilai rata-rata rapot siswa di sekolahnya hanya 94 saja. Namun orang tua tersebut mengaku bahwa saat melakukan penginputan data ke aplikasi PPDB, menginput semua sertifikat prestasi anak tersebut untuk mendapatkan penambahan skor. Sementara itu Benat juga merasa curiga hasil scan rapot yang diinput ke aplikasi PPDB telah dirubah atau dipalsukan. Demikian juga atas keterangan orang tua tersebut dikarenakan untuk jalur rapot berbeda dengan jalur prestasi yang tidak ada hubungannya dengan penambahan nilai skor untuk jalur seleksi penerimaan nilai rapot. Kepala Sekolah SMP Budi Dharma, Benat Robin Simbolen, merasa kecewa atas tuduhan telah mencuci nilai rapot anak tersebut yang dapat mencemarkan nama baik sekolah mereka. Sekali lagi saya mengatakan bahwa sekolah dalam hal ini tidak melakukan pencucian rapor terhadap anak tersebut. Untuk jika di kemudian hari ada hal-hal lain yang ditemukan, kami sebagai sekolah ingin agar nama kami dibersihkan dari kecurigaan-kecurigaan tersebut. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bali G, Rohani Siburian menjelaskan, untuk penerimaan peserta didik baru kategori seleksi nilai rapot telah dilaksanakan sesuai dengan juknis dan pengawasan yang dilakukan. Baik dari pihak sekolah, hanya sebatas verifikasi data yang diinput calon peserta didik di aplikasi PPDB. Kalau sampai sejauh ini Pak, kita tidak sampai menelusuri ke sekolah asal atau SMP asal, karena sesuai juknis di situ tertera sudah jelas bahwasanya pimpinan ataupun kepala sekolah asal sekolah itu menyatakan surat pernyataan tentang keabsahan ataupun kebenaran nilai-nilai yang diupload oleh anak tersebut. Jadi sekolah di sini hanya menyesuaikan juknis yang ada sesuai dengan yang didaftarkan oleh si peserta didik. Pemirsa, prajurit marinir 8 Tangkahan Lagan kemarin siang menggelar latihan pengamanan dan penjagaan pulau terluar yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengamanan dan penjagaan kali ini dilakukan di dermaga Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat. Indonesia memiliki 2/3 luas wilayah perairan atau sekitar 77% dari jumlah daratan. Untuk itu perlu adanya pengamanan dan penjagaan yang ketat agar tidak diserobot oleh negara lain. Menyikapi hal tersebut perlu adanya prajurit khusus guna melakukan penjagaan dan pengamanan wilayah perairan Indonesia. Salah satu prajurit tersebut adalah TNI Angkatan Laut Marinir yang bertugas sebagai pengamanan wilayah perairan yang ada di seluruh Indonesia. Seperti halnya yang dilakukan prajurit TNI Marinir 8 Tangkahan Lagan yang bermarkas di Kecamatan Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, yang bersinergi menjaga wilayah perairan Langkat bersama Bea Cukai, KPLP, dan Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia. Pelaksanaan latihan pengamanan wilayah laut ini langsung dihadiri oleh Dirlat Kodiklat TNI Brigjen Khairul Anwar dari Kecabangan Infanteri dan Kepala Stasiun TVRI Sumatera Utara Tahrijal yang langsung meninjau wilayah perairan Kabupaten Langkat dengan menggunakan kapal cepat milik Bea Cukai. Dalam simulasi latihan pengamanan, prajurit TNI langsung menangkap kapal asing yang masuk ke wilayah perairan Kabupaten Langkat. Dirlat Kodirlat TNI Brigjen Khairul Anwar mengatakan berdasarkan instruksi Panglima TNI menunjuk Ion Marinir 8 sebagai satuan pengamanan wilayah perairan pulau terluar yang ada di seluruh Indonesia seperti Pulau Berhala dan Pulau Rondo. Untuk itu perlu adanya pelatihan yang intensif dan maksimal agar wilayah kepulauan Indonesia tidak diserobot oleh negara lain. Sebagai satuan yang akan melaksanakan pengamanan pulau terluar, ini yang ke-28. Jadi pulau terluar itu ada 2 wilayah tanggung jawab mereka. Yang pertama Pulau Berhala, kedua Pulau Rondo. Masing-masing pulau akan diisi dengan 33 personil prajurit marinir, perwakilan bangsa dan negara. Jadi prajurit marinir tersebut sebagai mata dan telinga TNI dan negara ini untuk menghindari dari hal-hal yang bisa membuat kedaulatan terganggu. Selain pengamanan wilayah perairan, prajurit TNI Marinir juga melaksanakan kegiatan berenang di laut guna meningkatkan fisik dan stamina yang prima.
Sebuah inovasi di kota Gunung Sitoli, kartu identitas anak memberikan kemudahan biaya untuk berbelanja kebutuhan anak dan biaya rekreasi. Melalui konferensi pers yang digelar pada Kamis kemarin, pemerintah kota Gunung Sitoli melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pemanfaatan kartu identitas anak kepada sejumlah pihak ketiga, yakni pengusaha dan pengelola yayasan bidang pendidikan dan pariwisata di daerah itu. Dalam perjanjian menjelaskan, kartu identitas anak dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan kemudahan serta keringanan biaya berbelanja kebutuhan anak-anak, termasuk berbagai peralatan sekolah di masa penerimaan peserta didik baru tahun ini pada salah satu toko usaha dagang di daerah itu. Selain itu, Kia juga akan memberikan pemotongan biaya hingga 5% ketika anak memasuki sejumlah ruang dan taman edukasi serta objek pariwisata, seperti Museum Pusaka Nias dan Taman Doa di Gunung Sitoli Selatan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli, Bernardin Telembanua, mengemukakan inovasi itu yang ditempuh dalam mendukung tumbuh kembang anak pada sisi kebutuhannya, termasuk upaya membantu mencerdaskan anak tanpa memandang perbedaan status ekonomi, agar kelak menjadi manusia yang berprestasi. Kartu ini anak seperti ini. Kartu ini pada hari ini akan memberikan manfaat yang lebih besar kepada pemegang, anak-anak pemegang kartu identitas ini. Mengapa kami sampaikan seperti itu? Jadi jika putra-putri Bapak nantinya belanja alat-alat perlengkapan sekolah, Pemirsa, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Al-Wasliyah IPA Sumatera Utara, Amril Harahap, berjanji senantiasa bersinergi dengan pemerintah demi kemajuan Sumatera Utara melalui pengembangan sumber daya manusia. Momentum pelantikan Ikatan Pelajar Al-Wasliyah Sumatera Utara akan terus menjaga nama baik Al-Jamiatul Wasliyah, mengingat tahun ini sudah berusia 71 tahun, sehingga diharapkan selalu memberikan kontribusi terbaik bagi pemerintah. Amril Harahap menyampaikan, Edi Rahmayadi sebagai pembina Ikatan Pelajar Al-Wasliyah Sumatera Utara sudah sepantasnya mendapat doa dan dukungan dari seluruh kader Al-Wasliyah untuk dapat kembali terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara. Karena di mata IPA, sesuai dengan hadis Rasulullah Nabi Muhammad bahwa sebaik-baik pemimpin adalah orang yang dicintai dan mencintai seluruh kader dan anggota Ikatan Pelajar Al-Wasliyah. Amril Harahap juga berjanji akan bekerja sama dengan seluruh kader Al-Wasliyah yang ada di Sumatera Utara untuk memajukan dunia pendidikan dan melalui pelajar dan mahasiswa Al-Wasliyah yang ada. Sejalan dengan bonus demografi, maka Ikatan Pelajar Al-Wasliyah siap menjadi lokomotif dalam memajukan generasi muda Indonesia. Sumatera Utara, insya Allah dalam momentum kegiatan ke depan, sesudah acara pelantikan ini, kami akan berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendorong pembangunan di Provinsi Sumatera Utara, mungkin dalam segi memperbaiki sumber daya pemuda, pelajar dan mahasiswa di Sumatera Utara, dan bersinergi terhadap pemerintah mendukung pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Mungkin dari segi pendidikan, kemudian dalam segi pemajuan ekonomi dari sektor UMKM yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Ketua Umum IPA Pusat Afriandi Putra mengapresiasi suksesnya pelantikan IPA Sumut karena adanya peran stakeholder pemerintah dan Dewan Pembina Edi Rahmayadi. Ketua Umum IPA Pusat berharap agar seluruh pengurus dapat menyelenggarakan program-program yang bisa bersinergi dengan pemerintah Sumatera Utara, khususnya untuk melahirkan generasi yang berkualitas. Kepada warga Al-Wasliyah Sumatera Utara, diingatkan untuk meningkatkan soft dan hard skill agar dapat bersaing di masa yang akan datang, terutama menuju Indonesia Emas 2045. Resepsi ibaratnya ya, untuk menambah semangat sekaligus doa supaya yang kita lantik tadi memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan program-program yang bisa bersinergi dengan pemerintah Sumatera Utara. Karena tujuan kita berorganisasi di IPA ini juga kan untuk melahirkan generasi-generasi berkualitas untuk pemimpin-pemimpin di Sumatera Utara, khususnya di masa yang akan datang.
Jadi program kita ya program-program edukasi, kaderisasi itu semuanya tujuannya untuk menciptakan generasi-generasi penerus di Sumatera Utara. PJ Gubsu yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan berharap agar seluruh kader Ikatan Pelajar Al-Wasliyah Sumatera Utara senantiasa mendukung program pemerintah. Sementara itu, Edi Rahmayadi sebagai pembina IPA Sumut menyampaikan orasi wawasan kebangsaan. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Salahuddin Uno sangat mendukung langkah Bobi Nasution maju dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara mendatang. Dalam sambutannya saat membuka gelar Melayu Serumpun 2024, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang juga Ketua Bapilu P3 sempat menyindir menantu Presiden Jokowi yang terlihat bahagia usai namanya berada di peringkat atas pada hasil survei Pilgub Sumut 2024. Diketahui sejumlah nama masuk dalam survei Pilgub Sumut 2024, di antaranya Wali Kota Medan Bobi Nasution, mantan Gubernur Sumut Edi Rahmayadi, mantan Wakil Gubernur Sumut Musa Rajeksya, serta mantan Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan. Secara pribadi, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini sangat mendukung langkah Bobi Nasution yang kedepannya termasuk dalam kontestasi pemilihan Gubernur Sumatera Utara mendatang. Sandiaga menjelaskan dukungan partai P3 terhadap Bobi harus melalui beberapa mekanisme. Namun demikian dirinya mengaku sudah ada komunikasi dengan Bobi dengan P3 terkait pencalonannya. Kalau saya pribadi tentunya sangat mendukung Pak Wali untuk karir ke depannya lebih baik. Tapi kalau untuk partai, saya rasa nanti akan ada mekanismenya. Pembicaraan itu sudah dimulai. Mudah-mudahan semuanya bisa membawa kepemimpinan yang lebih baik. Pemirsa, pemanfaatan keuangan anggaran pemilihan kepala daerah di Indonesia harus dilakukan secara efektif dan efisien, tepat sasaran, tanpa penyimpangan, termasuk salah satunya untuk mewujudkan pemilu berjalan baik sebagaimana mestinya. Prinsip tersebut dilakukan pada semua tingkatan penyelenggara pemilu hingga ke seluruh daerah, termasuk pihak lembaga dan badan publik yang bergerak di pengawasan pemilu khusus di Kota Gunung Sitoli. Ketua Komisi Pemilihan Umum setempat Kardinal Pranata Mendrova menjelaskan, dari 28 miliar rupiah anggaran untuk penyelenggaraan pilkada daerah itu, 19,2 miliar rupiah diantaranya dikelola KPU Kota Gunung Sitoli. Dari jumlah itu memasuki tahap awal penyelenggara telah menerima sebesar 40% dengan sasaran pada sosialisasi, BIMTEK dan penguatan kapasitas badan ad hoc hingga pelaksanaan pawai dan peluncuran tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Gunung Sitoli tahun 2024. Penyampaian informasi kelola anggaran pilkada melalui APBD yang dicetuskan Ketua KPU seperti ini sejalan dengan ajakan pihak Komisi Informasi yang sebelumnya telah menekan anggaran publik dapat menggunakan haknya mengetahui seluruh pengelolaan penyelenggara pilkada termasuk pemanfaatan anggaran keuangan negara. Demikian semua pihak dan atau badan publik penyelenggara pemilu itu mutlak membuka informasi yang bersifat terbuka untuk umum. Untuk pelaksanaan pesta demokrasi di Kota Gunung Sitoli ini menyerap anggaran sebanyak 28 miliar, di mana KPU Kota Gunung Sitoli selaku penyelenggara teknis utama pilkada mendapatkan alokasi dana sebanyak 19,2 miliar. Dan kita sudah mendapatkan dana sebesar 40%, dan itu sudah kita banyak gunakan dalam kegiatan-kegiatan tahapan, di mana tahapan yang telah berjalan seperti pengikutan badan ad hoc, dan hari ini dimulai dengan peluncuran tahapan pilkada. Komisi Pemilihan Umum KPUD Kabupaten Batubara menargetkan partisipasi pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batubara tahun 2024 lebih dari 77%. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Batubara, Erwin, saat peluncuran tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batubara tahun 2024. Kegiatan yang digelar pada Rabu sore dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Batubara, Ketua KPUD Kabupaten dan Kota se-Sumatera Utara, pengurus partai politik, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen masyarakat. Ketua KPUD Batubara, Erwin, mengatakan, target partisipasi pemilihan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batubara tahun 2024 merujuk pada partisipasi pemilih di pemilu tahun 2024 lalu yang berada di angka 77%.
kita berkaca pada pelaksanaan pemilu di tahun 2024 kemarin bahwa partisipasi politik di Kabupaten Batubara sebesar 77%. Kita berkeyakinan dengan bantuan Forkopimda di Batubara, kemudian elemen masyarakat yang ada di Batubara, tingkat partisipasi pada pilkada mendatang akan lebih meningkat. Dana hibah kita memang hari ini ya sudah masuk 13,5 miliar, kemungkinan dalam waktu dekat akan ada masuk lagi dan akan tuntas sebelum pelaksanaan pilkada di Batubara. Hal senada juga disampaikan penjabat Bupati Batubara Nizamul. Ia berharap partisipasi pemilih bisa mencapai 80%. Terkait dana hibah untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batubara tahun 2024 yang belum rampung, Nizamul mengaku hingga kini masih terus berproses. Pertama itu harapan kami bagaimana tingkat partisipasi para pemilihnya yang kemarin 76 minimal 80% pada pilkada tahun ini. Karena itu berjalan terus, ya, berjalan terus. Sudah, kita beri separuh dulu, ya, separuh dulu. Iya. Jadi yang berjalan baik. Kalau tidak berjalan, tidak mungkin acaranya ada itu. Berarti sudah cair, Yun? Sudah cair. Sebagian sudah cair. Sebagian, ya. Pemirsa, untuk melahirkan pemain sepak bola profesional dan berprestasi, dilaksanakan Festival Sepak Bola Usia 13 tahun sekawasan Rura Silindung Cup 1 di Tarutung. Sebanyak 27 sekolah sepak bola dari 7 kabupaten dan kota sekawasan Rura Silindung mengikuti pertandingan sepak bola usia 13 mulai hari ini hingga 2 Juni mendatang. Pertandingan dibuka pagi tadi oleh Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara yang diikuti oleh para pegiat sepak bola serta anak usia 13 tahun. Festival selain untuk memperkenalkan sepak bola kepada anak-anak juga menjadi wahana hiburan serta edukasi bagi pencinta sepak bola dan wadah silaturahmi bagi para pelatih sekolah sepak bola se-Rura Silindung. Kadis Pora Taput yang diwakili Victor Sialagan menyampaikan pihaknya sangat mendukung peran serta berbagai pihak dalam keolahragaan di Tapanuli Utara sehingga mampu mengembangkan bakat remaja dalam berolahraga. Diharapkan semua pelatih sekolah sepak bola sudah memiliki lisensi sehingga dapat menghasilkan pemain sepak bola profesional di masa mendatang. Pada hari pertama pembukaan festival sepak bola terlihat para peserta dari Kabupaten Kota Humbang Hasundutan, Dairi, Samosir, serta dari sekolah sepak bola yang ada di Tapanuli Utara antusias mengikuti gelaran selama 3 hari tersebut. Salah satu sekolah sepak bola asal Kabupaten Toba dalam pertandingan antar klub ini juga menurunkan 2 orang pemain putri asal Lagu Boti. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Sabtu 1 Juni 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Putri Diana, Prakirawan Cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot wilayah Sumatera Utara untuk Sabtu 1 Juni 2024. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat, Medan, Binjai, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari berpotensi cerah berawan dan terdapat hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Untuk malam hari diperkirakan berpotensi hujan lebat yaitu di wilayah Nias Barat, Nias Utara, Langkat, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Medan, dan sekitarnya. Serta untuk dini hari berpotensi berawan, serta terdapat potensi hujan ringan di wilayah Langkat, Medan, Tapanuli Tengah, Pakpak Barat, Karo, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar 17 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar 65 hingga 98%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan 29 Mei 2024 tidak terdapat titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami terus menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada akan terjadinya potensi hujan lebat di wilayah lereng timur Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Keriawan Sembiring. Dan saya Audrandha Rolinka mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.